apapun kegiatan kita, ini kita, ya kalau motivasinya berat, kita nggak punya visi, kita nggak punya misi, ya romokin gitu. Sini menjalankan program yang Romo berikan gitu. Kita membantu Romo untuk menjalankan program. Bukan masalah bukan masalah untuk Romo aja deh. Bilang apa kalau saya tentang program gue nggak ini dengan cara yang halus. Tapi kalau bilang begini ya sudah, keluar dari ruang rapat ya sudah, nggak usah blunder lagi. Dia tertampis bu. Jadi buat aku jadi bobotnya, bukan yang Sosoknya Romo itu nggak bisa kalau dia lintas sebagai penyerah, nggak bisa. Selamat datang Pak Robert, Pak Pur di podcast Sofa. Ini podcast sebenarnya podcast perdana nih. Namanya betul. Luar biasa. Podcast Sofa. Sofa itu Santo Fransiskus Assisi. Nah, ini podcast paroki kita. Ini perdana. Luar biasa, Om Sos. Terima kasih. Nah, ini kami undang bapak-bapak. Kebetulan kemarin kan tanggal 16 Februari 2025 kan dilantik. Betul. Menjadi wakil Pak Robert menjadi wakil DPP 1, Pak Pur menjadi wakil DPP 2. Mungkin istilahnya wakil 1 DPP, Oh. wakil 2 DPP. Oh, wakil 1, wakil 2. Makanya kalau wakil DPP 1, wakil DPP 2, seolah-olah DPP-nya ada 2. Oke, betul. Wakil 1 DPP, wakil 2 DPP. Oke. Ini ngomong-ngomong, ini waktu itu perasaan gimana, Gus? Waktu dilantik itu gimana nih? Setelah dilantik gitu. Mungkin Pak dulu. Kalau boleh sedikit cerita ya, artinya saya ini merasakan begitu. Kalau boleh mundur ke belakang, itu saya dipanggil Romo, diminta membantu Romo, itu suatu hal yang cukup mengagetkan sebetulnya buat saya, gitu. Karena saya ini siapa gitu, dipercaya untuk membantu Romo dan DPP gitu. Tapi setelah kami berdiskusi, kemudian berbicara cukup banyak, dan atas arahan dari Romo dan tentunya Pak Robert yang mengajak saya pribadi untuk membantu, ya akhirnya saya terima dengan sukacita. Mantap sekali. Mantap. Artinya terlebih setelah tanggal 16 kemarin kami dikukuhkan, dilantik oleh Bapak Monsinyur, itu semakin memberikan keyakinan pada saya pribadi untuk terus memberikan pelayanan tentunya di DPP untuk bisa membantu Romo dalam menjalankan program-program kerja di paroki kita. Kurang lebih itu Pak Agus. Oke. Nah, sebentar. Ini terus terang kalau untuk latar belakang apa nih Pak Pur nih? Karyawan atau bisnismen ini? Latar belakang saya itu mungkin saya boleh memperkenalkan diri. Kalau di gereja mungkin seliwer-seliwer lihat muka dan ya. Mungkin banyak yang tidak kenal siapa sosok saya. Jadi nama saya Andreas Purwanto. Saya berada di lingkungan Santa Elizabeth dan sekarang ada di wilayah yang baru, Santo Bonaventura Katulampa, pecahan dari Pemekaran, dari wilayah Santo Antonius Tajur. Saya tinggal di Bogor belum lama sebetulnya, kurang lebih baru 15 tahun. Kemudian secara latar belakang pekerjaan, saya karyawan lah istilahnya di salah satu perusahaan kontraktor. Kontraktor apa nih? Kontraktor jalan, kontraktor tambang, kontraktor bisa jadi promosi nih. Saya kebetulan bermain di cafe AC. Oh iya. AC bermasalah, pengupaan. Kurang lebih. Oke, sorry, ini mungkin ke Pak Anda dulu. Nah terus apa sih yang membuat Bapak bisa bersedia menerima
Dalam tanda kutip pinangan Romo ini untuk mengemban tugas pelayanan sebagai wakil DPP berat kok. Berat, betul. Dan begitu tawaran disampaikan pun itu cukup mengagetkan buat saya. Bayangan saya secara awam, harusnya nih DPP ini kan orang-orang yang terpilih, gitu ya, artinya mungkin secara jenjang kepengurusan biasanya gitu dari wilayah sebelumnya atau seperti apa. Gitu. Tapi kemudian Romo menyampaikan bahwa DPP ini bukan organisasi seperti dalam struktur organisasi dalam sebuah perusahaan gitu. Jadi kita mencari tim yang bisa diajak kerjasama kompak dalam satu kepengurusan gitu. Dan maka saya bisa gitu. Itu sebenarnya ada satu dalam hati kecil saya, ini nggak salah nih Pak Robert. Romo gitu. Saya ini siapa gitu, tapi ya artinya dengan keyakinan dan arahan dari Romo dan Pak Robert ya mudah-mudahan saya bisa semakin mantap. Iya. Itu Pak. Oke, terus kalau keluarga bagaimana tanggapannya waktu menerima tugas itu? Keluarga, lebih istri ya. Istri. Kalau anak-anak saya mungkin Cucu. anak saya 3 orang, jadi yang besar masih baru SMP gitu. Jadi mereka belum terlalu memahami. Sebelumnya saya ketua lingkungan Pak Gus. Oke. Ketua lingkungan di lingkungan Santa Elizabeth. Kemudian dengan diminta bantu oleh Romo dan Pak Robert, akhirnya saya di DPP itu keluarga. Ini ayah yakin ini berat loh. Gitu. Kalau melihat referensi dari DPP sebelumnya tuh setiap hari harus di gereja. Mungkin maksudnya frekuensi. Bagaimana ini nanti ayah membagi waktu? Tapi ya kembali lagi saya serahkan kepada Tuhan Yesus gitu. Ya. Memang saya bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya ya. Saya jalankan semaksimal saya mampu Pak. Nah, kalau untuk makna sendiri bagaimana memaknai pelayanan ini dari Pak Pur bagaimana? Saya memaknai pelayanan di gereja, terlebih di DPP ini, saya bisa menyampaikan bahwa ini pengabdian kepada Tuhan dan kepada umat secara umum di Santo Fransiskus Assisi itu dalam bentuk kasih dan ketulusan. Artinya ya, kalau sudah berkomitmen ya, itu yang kita laksanakan. Memang perlu itu komitmen. Ya. Betul kan Pak Robert? Kalau kita melayani, komitmen number 1. Pokoknya pertama doa, terus komitmen, kerjasama. Ya. Itu kata Pak Dani. Pak nulis. Tapi kan mengenai kerjasama. Oke, Pak Robert singgung kerjasama. Nah ini bagaimana peran DPP berkolaborasi dengan Romo atau para ketua wilayah, dengan para ketua Gloria sendiri gimana Pak Robert? Prinsipnya gini terhadap Romo, walaupun dibilang kita adalah rekan kerja ya, tapi yang pertama sebenarnya kita adalah membantu tugas Romo ya, menyampaikan program-program baik itu yang ada di dari Usupan atau dari Romo sendiri ya. Jadi yang jelas satu, kita membantu Romo ya, membantu Romo itu ya berarti kita ya apa yang menjadi program Romo itu kita jalankan, dan kita pasti nggak bisa sendirian ya. Makanya nanti ada ketua lingkungan, ada ketua wilayah ya, ada kategorial ya, semuanya kita bekerja sama. Yang jelas yang kita lakukan adalah komunikasi, tujuannya seperti apa itu penting ya. Jadi kerjasamanya ya semua kita sama-sama. Terus langkah konkretnya apa Pak? Untuk membangun komunikasi dengan para ketua wilayah, dengan kategori yang Nah, kita kan punya program-program, kita
nggak lari dari program-program itu. Nah itu nanti itu kita sosialisasikan kepada mereka. Ya. Terus tujuannya juga kayak gitu. Kita di mana di DPP kan ada 5 bidang, ya. Ada pewartaan, ada kesaksian, ada pelayanan, ada liturgi, ada apa. Mereka itu punya seksi-seksi, mereka punya program. Nah, jadi gimana cara pertama ya kita pasti komunikasi. Ya. Tapi kuncinya sebenarnya kalau kita seperti Pak Pur ini bilang tadi bahwa kita bukan organisasi duniawi. Jadi ya hal-hal kasih, hal-hal kerendahan hati itu jadi kunci. Ya, itu yang jadi kunci. Ya. Jadi pelayanan merendah hati, Pak ya? Ya. Salah satu bentuk pelayanan yang paling kecil, ya saya mengenai siapa waktu itu, menurunkan ego kita itu juga pelayanan. Wah. Karena di situ ada pengorbanan. Betul. Saya maunya begini, nah, kan? Tapi ya sudah demi ini ya saya menurunkan. Itu udah pelayan, ada pengorbanan di situ. Sudah. Cincai lah gitu ya. Kalau saya lihat dinamika dalam pelayanan di gereja pun ternyata masih ada seperti yang Pak Arif sampaikan, masih menggunakan ego atau murni pelayanan. Harusnya kan tentunya egonya kita turunkan, mengajarkan pelayanan yang kasih itu tadi. Itu yang coba kita bangun selama ini. Begitu. Tadi Pak Robert singgung juga program ini, bagaimana DPP memastikan bahwa program itu berjalan. Apakah nanti ada program ya, mungkin kunjungan ke setiap wilayah atau bagaimana itu? Pasti. Tapi yang pertama kita bisa lihat misalnya dari medsos. Ya saya lihat lingkungan wilayah medsosnya udah mulai aktif semua ya, udah aktif semua IG. Walaupun saya bukan pemain IG juga, tapi coba-coba buka lah. Kadang nama Pak Agus kan disuruh paksa lihat dong MM ya, lihat lingkungan yang dari situ kan. Makanya saya tuh kadang suka mendorong lingkungan atau wilayah itu share kegiatan-kegiatannya. Nah, ini bukan masalah hebat-hebatan atau jago-jagoan atau pamer ya, tapi itu juga bisa menginspirasi yang lain. Itu tujuan kita. Jadi seperti itu. Emang antara mau menginspirasi dan pamer itu tipis-tipis, tergantung motivasinya. Tapi menurut saya sih enggak lah. Yang penting kita share sehingga kita bisa saling belajar. Mungkin bukan pamer, tapi bersaing, tapi hal yang positif gitu. Ya. Bersaing menunjukkan bahwa program-program yang disampaikan itu dapat berjalan di masing-masing lingkup wilayah, lingkungan gitu. Kunjungan pasti akan kita lakukan ya, berkoordinasi dengan ketua wilayah, ketua lingkungan, atau kalau ada lingkungan, wilayah atau kategorial yang undang kita, ya kita pasti datang. Itu selalu saya utamain. Kalau ada yang undang, saya pasti datang. Tapi kalau ujuk-ujuk datang, ya saya juga enggak juga. Nanti malah waduh, ini ada DPP-nya ngapain sih? Tapi kalau misalnya itu emang jadi prioritas saya ketika kategorial atau lingkungan atau wilayah undang itu saya usahakan datang. Bersedia ya kalau diundang bersedia kategorial. Nah, terus apa nih pesan-pesan buat umat paroki Santo Fransiskus Assisi Sukasari? Mungkin dari Pak Pur dulu deh. Harapan saya tentunya secara umum bagi seluruh umat di paroki Santo Fransiskus Assisi, mari kita berjalan bersama. Kita bentuk satu komunitas basis yang kuat di masing-masing lingkungan dan wilayah, supaya kita bisa menumbuhkan keimanan kita di level lingkungan dengan berbagai macam kegiatan yang disampaikan dari paroki melalui seksi, bidang dan segala macam. Mari kita dukung supaya lebih hidup lagi kehidupan di paroki kita selama ini. Umat kita ini cukup banyak, Pak. Cukup banyak ya? Kurang lebih berapa paroki? 7.000 kata atau 7.000 jiwa? 7.000 jiwa. Bukan umat yang sedikit gitu loh. Tapi 7.000 jiwa selama ini yang kita lihat, kita monitor gitu, yang mau terlibat dalam kegiatan di gereja, di pelayanan, 4L, lo lagi. Mari kita bersama-sama seluruh umat untuk saling membantu.
itu saling berbaur untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan negara ini. Aktif dalam kegiatan Aktif gereja. dalam kegiatan gereja. Iya. Harapan dari saya pribadi Iya. untuk seluruh umat di arti ini. Nah ini kalau misalkan kalau ada umat yang mau ikut pelayanan gimana nih? Monggo ya. Silahkan, banyak kita yang bisa ikut apa gitu, pokoknya sih kita terbuka ya, minimal ya setidaknya per bulan kenal ketua rukunnya dulu, Oh, ketua rukun. ketua lingkungan, aktiflah di situ. Oh, oke. Nah, ya. Jadi semua aktif lah. Jadi dalam ruang lingkup yang kecil dulu lah. Ya, Gitu. seperti itu. Tetangga. Ya, jangan sampai juga aktif di paroki tapi di rukun sama lingkungan nggak kenal sama ketua rukun atau ketua lingkungannya. Iya. Nah, jadi mulailah dari situ. Kenapa? Karena itu kelompok kecil di mana kita tuh bisa saling memperhatikan, ya seperti itu. Ya, jadi kalau tadi harapannya, yuk mari kita aktif, kita aktif kegiatan di rukun, di lingkungan, wilayah dan paroki. Setidaknya kenalah sama ketua rukun sama ketua lingkungan. Ya. Karena saya juga banyak kalau lagi misalnya ada acara apa yang pendaftarannya langsung di depan gereja, nama lingkungan mana ya? Ditanya lingkungan mana? Begitu kita tanya alamatnya baru kita tunjukin. Oh gitu. Itu masih ada. Jadi harapannya yuk kenal ketua rukunnya, yuk kenal ketua lingkungannya. Ya. Nah, kalau misalkan untuk selanjutnya harapan untuk masa depan paroki ini, paroki coba. Harapan Untuk paroki ini, bagaimana kedepannya paroki ini lebih mudah lebih mudah. dalam arti gini loh, anak-anak muda, orang-orang muda Oh, lebih mudah. ya, jadi ikutlah berpartisipasi. Oh. Jadi sekarang gini loh, tantangan zaman, kemajuan zaman ya, ini butuh orang-orang muda dengan pemikiran muda. Iya. Kalau kita bicara transformasi tapi kita nggak mentransformasi diri kita sendiri, ya kan juga susah berubah ya, seperti itu. Jadi orang-orang muda dengan pikiran-pikiran yang baru, ya, dengan semangat yang baru, ini sih kita harapkan. Ya, seperti itu dan makin kuatlah komunitasnya. Karena memang concern dari keuskupan sendiri tahun ini adalah tahun orang muda dan lansia. Ini menjadi perhatian secara khusus bagi gereja. Harapannya tentu banyak kaum muda yang banyak terlibat dan aktif di kegiatan gereja. Karena ini sebenarnya kalau secara populasi kaum muda itu Secara populasi oke, banyak ya Pak? banyak. Berapa persen dari 7.000 itu? Persentasenya sih Mbak. Contoh di wilayah atau di lingkungan saya dulu Ya. bisa 30%, 40% gitu ya. Banyak dong. Cuman yang terlibat aktif sedikit sekali. Ya, ini menjadi tanggung jawab bersama sebetulnya dari gereja, Menjadi PR kita semua. Walaupun sebenarnya kalau dibandingin waktu 3 tahun yang lalu dengan yang sekarang, untuk kepengurusan di DPP ini saya pribadi ya, lebih mudah cari orang di DPP. Banyak pilihan dan mereka masih muda-muda. Jadi ya mereka masih muda, pengalaman pasti kurang. Tapi kalau dikasih jam terbang, mungkin dia lebih bisa hebat dari saya. Cuma masalah faktor jam terbang. Ya. Jadi pelayanan di gereja, susah, nggak bisa gini. Kayak Pak Andreas bilang, begitu sebulan nggak, cuma paling sebentar lagi dia bilang, cuma kayak gitu. Oke, kita pasti manajerial tahu kok. Ya. Cuma apa yang dibutuhin kerendahan hati. Mungkin di tempat Pak Andreas nih, bosnya AC kan, punya anak buah banyak, dia bisa perintah babu. Di sini dia angkat kursi sendiri, istilahnya gitu. Betul. Dia nggak bisa, bukan dengan wakil dewan terus bisa main pilih terus dapat privilege nggak ada itu. Itu aja sih kuncinya. Mau belajar mau rendah hati, udah. Karena kita mesti bedakan dunia kita. Ketika kita di sini, sama kita di luar. Betul. Jadi jangan disamakan bahwa terus
tadi bilang ada apa namanya, ada apa, oh kalau dari sini ada jenjang karir atau apa, yang ada. Yang ada kita tuh hierarki ya. Ini kan di Katolik yang itu tuh hierarki. Itu mesti kita pegang. Romo udah jelas, ya udah punya. Ya kalau kita kan di BPP, kita kan juga pernah dapat itu kan bahwa kita sifatnya apa? Cuman apa ya, ngasih usulan. Ya, usulan A, Romonya bilang B, ya kita jalanin. Emang gitu, emang gereja seperti itu, hierarki itu jadi sumber kekuatan kita. Iya. Sumber kekuatan. Kenapa gereja Katolik tetap teguh? Ya karena semua taat hierarki itu aja. Jadi nggak ada istilah muda, nggak ada istilahnya orang baru. Jadi kalau ada yang mau pelayanan apa nggak susah. Apa kuncinya apa itu? Kerendahan itu aja sih. Kerendahan. Jadi menjadikan paroki ini semakin mudah ya. Ya, karena dengan tantangan-tantangannya mesti banyak yang lebih mudah terlibat. Ya. Lebih dinamis. Lebih dinamis. Geraknya mungkin bisa lebih apa ya, lebih cepat. Walaupun tetap mesti belajar dari yang pengalaman. Ya, ada orang bilang semua masa ada orangnya, semua orang ada masanya. Jadi kita nggak bilang sombong, nggak bisa kita bilang ini kalau nggak ada saya nggak bakal ada yang bisa. Aduh sombong sekali kalau ada orang. Saya bilang, saya pun hari ini disuruh mundur apa-apa, ini paroki jalan banyak orang ini. Karena ini apa? Ini punyanya Tuhan, masa Tuhan nggak punya orang? Ya, jadi kalau ada saya benar pun kalau saya nggak usah khawatir kalau nggak ada orangnya pasti ada. Ya, semua masa pasti ada orangnya. Tiba-tiba nomor. Semua orang ada masanya. Betul. Nggak selamanya. Orang di pabrik aja ada pensiunnya. Gitu ya, itu aja sih prinsipnya gitu aja. Jadi ya ketika kita dikasih kesempatan berpelayanan, lakukan dengan baik. Itu yang bilang hidup ini kesempatan. Kita dikasih kesempatan dikatakan melayani, lakukanlah dengan baik. Ya. Setelah itu serahkan ke Romo. Romo bilang stop, ganti siap mau. Hampir berganti Romo. Oke. Pak Robert, Pak Pur, terima kasih nih. Sama-sama. Semoga DPT dan gereja kita semakin mudah, semakin maju. Amin. Selamat bertugas. Terima kasih Untuk Pak Robert dan Pak Pur. Terima kasih juga sudah datang ke podcast Sofa ini. Ya, mudah-mudahan podcast Sofa ini makin maju, makin berkembang sehingga bisa memberikan hal-hal yang baik lah buat pertumbuhan iman Pak. Terima kasih. Karena memang kalau saya lihat podcast ini bagian dari Komsos, ya. Ini menjadi salah satu ujung tombak juga untuk bisa mensosialisasikan salah satunya program-program dari gereja kepada umat gitu. Jadi ini luar biasa. Terima kasih. Semoga semakin berkembang, semakin solid, semakin memberdayakan tim untuk memberikan pelayanan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Pak Pur, terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa pantun terakhir main gitar, petik senang, lagu merdu bikin senang. Sudah ngobrol makin kenal. Sampai jumpa di podcast mendatang. Ciao.